Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raisyana TV. Bersama saya Bunda Raisya dan Isyana. Kali ini aku tuh mau share pengalaman aku menyapih anak. Yang pertama, aku menyapih si kakak, si Raisya pada umur 18 bulan, karena pada saat itu saya sedang hamil 4 bulan. Saya baru bisa menyapih si kakak karena saya nggak tega. Si keluarga saya sih menyarankan untuk segera menyapih pada saat umur kehamilan masih 2 bulan ya. 2 bulan tuh keluarga sudah, ayo kakaknya dilepas, gak usah minum ASI, nanti adiknya kasihan di dalam perut gitu. Tapi saya nggak tega, apalagi pada saat itu kondisinya kami sedang hijrah. Jadi kami sedang berpindah dari Malang ke kota Makassar. Perpindahan itu kan menjadi hal yang tidak biasa buat anak, buat kakak waktu itu, buat Raisya. Jadi saya putuskan untuk menunda dulu menyapih anak. Jadi singkat cerita, terbanglah kami ke Makassar. Di situ saya masih menyusui si Raisya. Sampai di Makassar 1 bulan, 1,5 bulan berjalan, ya masih tidak bisa saya lepaskan karena si Raisya rewel, sangat manja. Bahkan dia tidak bisa lepas dari saya. Bahkan saya gendong itu setiap saat. Bahkan saya ke kamar mandi, saya buang air, nah itu selalu saya bawa, bahkan saya gendong. Sedangkan pada saat itu saya hamil ya. Saya beraktivitas sambil menggendong si Raisya. Apa sayang? Ada kesalahan saya untuk menyapih si Raisya. Jadi kesalahan saya itu terletak di ini menjadi sebuah pengalaman buat saya, menjadi sebuah pelajaran untuk anak selanjutnya. Ketika menyapih si kakak, saya melakukan kesalahan karena saya berpikir ya, pada saat itu saya merasa kasihan. Jadi saya mengenalkan anak saya dengan ini, dot. Saya mengganti dengan dot. Ini tuh menjadi sebuah kesalahan yang besar buat saya. Karena kenapa? Karena anak sudah lepas dari saya, dia malah ketergantungan dengan dot. Jadi itu kalau dia berjalannya waktu, dia sudah tidak tergantung lagi dengan saya ya, dengan ASI. Tapi dia tidak bisa lepas dari dotnya. Dan yang lebih menyebalkan buat saya ya, ketika saya sudah membuatkan dia 1 botol penuh dotnya, 1 botol penuh susu ketika dia tidur. Tapi pada saat itu dia terganggu, tidak bisa tidur, dia akan meminta lagi susu, minta lagi sampai 3 kali, sampai 3 botol susu. Dan dia itu kuat banget minum susu. Dan itu buat saya ya, jengkel ya sebagai ibu ya. Apalagi kalau dia main, dia selalu bawa ini dotnya. Kalau dia menangis, dia cari ini dotnya. Nah, ini menjadi PR lagi buat saya untuk melepaskan si kakak dari dot. Karena si kakak sudah hampir berumur 3 tahun. Nah, itu sudah harus diajari untuk lepas dari dot. Jadi ceritanya, saya menyapih si kakak 2 kali. Yang pertama menyapih dari ASI, yang kedua menyapih dari dot. Dan menurut saya dua-duanya ya butuh kesabaran, butuh kemauan. Kemauan dari seorang ibu, tekad dari ibu. Kalau tidak ditekadkan, tidak ada kemauan, bahkan sampai besar si anak masih saja minum pakai dot. Dan itu ya kalau sudah anak berumur TK atau bahkan SD, dia kan bakalan malu dengan teman-temannya nanti. Dan juga efeknya tuh anaknya tuh rewel sangat, dan sangat ketergantungan dengan dot. Jadi lebih baik sebelum keterusan sampai berumur
5 atau 6 tahun, bahkan lebih sampai SD. Seperti cerita teman saya, anaknya SD baru bisa lepas dari dot. Nah, saya tidak mau hal itu terjadi. Jadi sebelum terlambat, saya kenalkan ini, saya berusaha untuk melepaskan dia dari dotnya. Nah, yang saya takutkan terjadi ketika anak saya lepas dari dot. Nah, dia sangat rewel. Bahkan perubahannya itu dia menjadi malas makan, dia menjadi malas minum susu. Biasanya susunya itu sehari bisa sampai berbotol-botol. Setelah lepas dari dot, dia hanya bisa minum terkadang 2 botol saja, kurang 2 botol ya, 1 gelas tidak habis. Nah, saya putar otak, saya cari-cari lagi gimana caranya supaya dia mau makan, karena saya kan ya nggak bisa melihat anak saya susah makan. Jadi saya belikan lagi dia gizi madu untuk anak, dan ini madunya baru datang, belum saya coba. Jadi untuk kelanjutannya hasil minum madu ini, cek video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.